saudara, jumpa lagi dengan channel ini. Selamat jumpa lagi dan memulai hari ini dengan minum segelas air putih yang hangat ya pemirsa ya. Setiap pagi memulai aktivitas dengan minum air putih yang hangat agar pencernaan kita menjadi lebih enteng dalam mencerna makanan dan kita lebih sehat. Perbanyak minum air putih yang hangat ya pemirsa, demi kesehatan kita, demi menjaga kesehatan kita dengan harga yang murah namun bermanfaat. Seperti diketahui sekarang ini tidak cuma radio yang sakit, manusia pun bisa sakit. Dan sekarang kalau sakit biayanya mahal. Nah pemirsa, di depan kita ini saya mencoba mengaplikasikan volume eksternal ya. Jadi volume asli dari radio ini tidak berfungsi, dan untuk mencari komponen yang sudah sangat jadul ini sulit sekali. Yang serupa ya, kalau yang lebih gede banyak, cuma susah juga memasangnya. Jadi kita gunakan saja potensiometer ini. Kita menggunakan kapasitor sebagai kopling ya. Kapasitor ini milar sebagai kopling. Kita lihat di sini ada 3 buah kabel di potensiometer. Nah, di bagian ini, di bagian cek input untuk strom ya, strom eksternal ini ada yang saya rombak ya. Entah ini karena kesalahan dari pabrik atau penggantian komponen yang tidak sama dengan yang dari pabrik. Jadi ini saya mesti memotong bagian ground ya dan bagian positif dari cek ini untuk di jumper agar normal kembali sesuai dengan aslinya. Sementara bagian lainnya yang di jumper pakai kawat dicopot dan kita kembalikan pada aslinya. Ya pemirsa, saya lupa menyebutkan ini adalah radio senator yang tempo hari kita ya upload videonya. Radio senator yang gelombangnya gelombang FM, MW dan SW. SW nya ada 4 ya, SW 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau di total ya gelombangnya ada 6 ya, FM, SW, FM, MW dan SW. SW nya ada 4, jadinya 6 band ini radio. Dan kita nanti akan cek apakah semuanya akan seperti yang diharapkan. Nah ini cek sudah kita pasang, cek stromnya. Wah, untuk memperbaiki radio sekecil ini benar-benar butuh perhatian ya pemirsa. Ini volumenya kita masih dicoba di luar saja dulu ya. Yang penting bunyi dulu normal, nanti baru kita aplikasikan ke boxnya. Nah ini volumenya kita putar sesuai, yaitu kalau ke kanan mengeraskan, ke kiri untuk minnya ya seperti ini. Nah ini untuk mencari gelombang radio ya, ini gelombangnya. Untuk pemasangan kabel di situ, aduh benar-benar pemasangan tali gelombang maksud saya benar-benar susah. Salah-salah ini bisa membuat rusak pada putarannya ini yang saya pegang.
Jadi bagi kalian kalau bisa untuk membongkar radio itu tanpa mencopot tali gelombang ya. Sementara yang radio yang saya dapat ini kan harus dibongkar sana sini ya, jadi sulit kalau tidak membuka tali gelombang. Dan kesulitan lainnya ini nanti potensiometer mau saya pasang di box, ternyata boxnya udah sangat sempit ya dengan komponen ini. Seperti diketahui radio semacam ini komponen dan boxnya itu sangat presisi sekali, hanya ada ruang sisa yang ya, paling berapa mungkin setengah senti ya, sementara potensiometer ini terlalu besar. Ya nanti kita pikirkan sebaiknya potensiometer ini akan kita letakkan di mana agar berfungsi. Ya ini radio saya terima dalam kondisi mati dan bagian-bagian tertentu sudah dijember-jember, dan kalau kita kasih setrum tidak bunyi sama sekali. Ternyata bagian cek setrum tidak benar, tapi anehnya apakah ini kerusakan dari pabriknya? Jacknya ini, karena jack seperti ini ya umumnya jack untuk eksternal setrum itu biasanya ya umumnya ya seperti ini, harusnya dipasang ya langsung benar kalau tidak ada kerusakan dari pabrik. Kalau bagian setrum DC, mungkin radio ini memang dulunya dirancang untuk setrum DC ya. Setrum DC maksudnya pakai baterai gitu ya, dan tidak menggunakan listrik ini ya, tidak pakai listrik, tidak ada kabel jack listrik. Yang ada adalah jack eksternal yang biasa digunakan untuk pakai aki. Namun ini ada masalah yang saya sebutkan tadi, di bagian jack akinya harus dirombak-rombak. Nah ini tadi mendadak mati, ternyata bagian jack setrum ini kabelnya ada yang putus, sehingga saya sambung lagi agar bisa bekerja dengan baik. Ya pemirsa, radio yang cukup mungil dengan komponen yang begitu padat, ditambah dengan ada dudukannya lagi, dudukan PCB. Memang ini radio dirancang sangat kuat ya, sangat kuat, dan dirancang untuk awet. Ternyata insinyurnya juga betul, ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Cuma karena faktor usia jadi mengalami berbagai macam perubahan pada nilai komponen yang menimbulkan kerusakan. Nah ini mesin cukup kompleks sekali nih ya, di bagian dalamnya ini, dimana saklar-saklarnya banyak banget, dan nanti pemasangannya pasti rumit sekali ini. Artinya tidak bisa sekali pasang langsung jadi, harus dipelajari dulu cara masangnya ini. Jadi modelnya ada tuas-tuas yang berhubungan dengan switch atau saklar ini, agar saklar ini bisa bekerja. Luar biasa nih.
Yang penting radio mati zaman dulu yang komponennya tentu saja sudah sulit untuk didapatkan bisa hidup kembali. Syukur kalau semuanya bekerja normal, paling tidak FM-nya mesti berfungsi ya. Mestinya berfungsi FM-nya. Ya pemirsa, pemasangan gelombang volume, maksudnya pemasangan volume sudah kita lakukan dan kita sedang putar-putar untuk tempat mencari gelombang frekuensinya. Ya pemirsa, radio kuno semacam ini ternyata kemarin-kemarin saya temukan itu yang mirip sekali dengan ini. Saya kira produknya sama dengan ini, merek Sonata. Ternyata merek Sony ya, Sony mirip sekali besarnya dan tebalnya, cuma pada bagian saklarnya ada perbedaan. Cuma saya lupa ini tipe Sony yang mana yang mirip ini ya. Saklar-saklarnya pada Sony ada perbedaan dengan yang ini, namun kemiripannya itu persis, ibaratnya seperti motor buatan Cina yang mirip dengan Honda Grand ya, seperti motor Jialing itu dulu ya, mirip Honda Grand. Dan ada motor Cina lainnya yang mirip Supra X ya, seperti itu kira-kira. Jadi kemungkinan besar ini mesinnya mesin Sony ya, radio ini. Dan kemudian di pabrik lain dibuat model yang sedikit berbeda untuk variasi. Karena kalau melihat kondisi mesin benar-benar bukan radio yang murah ini ya, radio yang mahal pada zamannya. Apalagi di zaman itu, misalkan tahun era 80 hingga 90 berapa itu kan internet masih sangat jarang. Jadi orang untuk mendapatkan informasi kebanyakan melalui koran atau lebih murah ya melalui radio, hanya tinggal siapkan baterai, bisa monitor berita dari Tiongkok, dari Cina, dari Amerika ya. Jadi tidak asing di masa itu orang bicara, saya kemarin mendengarkan radio BBC ada informasi seperti ini ya. Seperti cerita Salman Rushdie itu zaman dahulu ya, dengan ayat-ayat setan itu yang menghebohkan. Orang setiap mendengarkan radio pasti mencari gelombang luar negeri untuk informasi ayat-ayat setan dari Salman Rushdie yang beritanya heboh pada zaman itu tahun 80 berapa. Nah pemirsa, ini bagian tombol-tombolnya yang berderet-deret ini, tombolnya banyak sekali. Nah volume ini yang tidak berfungsi, saya cari susah ini. Biasanya kerusakan potensial semacam ini putus ya, cuma ini putusnya kok dua-duanya ya. Susah ini untuk, karena sempitnya tempat dan penggantian komponennya harus sama ya, harus serupa. Kalau tidak serupa nggak bisa pasang ini karena posisinya yang benar-benar sempit. Dan mencoba cari di toko elektronik sudah susah ini, hanya membuang-buang bensin, muter-muter keliling nggak nemu juga tuh.
Maka akhirnya diputuskan membuat volume baru dengan potensiometer yang modelnya berbeda. Radio ini radio stereo walaupun speakernya satu, namun nampaknya berfungsi ya. Stereonya ketika kita switch ke stereo, lampunya menyala dan suaranya ada perbedaan, lebih jernih, noise-nya lebih sedikit. Jadi ini FM stereo ya untuk radionya. Sebetulnya pada FM stereo itu yang paling bagus pada mini combo dengan double speaker ya. Dia akan suaranya bisa lari kanan kiri ya. Waduh, keren banget ya. Jadi suaranya itu bisa kanan kiri, itu berbeda dalam menangkap siaran pemancar FM stereo. Untuk membuat pemancar FM stereo, biasanya pembangkit stereonya ada di bagian osilator FM ya, disuntikkan ke situ biasanya. Jadi pemancar mono pun atau penguat daya sinyal pemancar FM itu yang mono itu kita suntik dengan osilator FM stereo ya, sudah jadi pemancar stereo. Karena seperti diketahui kalau FM itu adalah yang berubah-ubah adalah frekuensi modulation. Jadi frekuensinya berubah mengikuti modulasi. Demikian ya pemirsa ya, sedikit berbagi pengalaman saja dengan radio FM. Ya pemirsa, untuk perbaikan radio kecil bisa dikatakan lebih sulit ya, karena tempatnya yang begitu mini ya, berbeda dengan radio mini combo yang lebih besar, karena biasanya ruangannya akan banyak, dan kalau kita mau rombak-rombak ya dengan komponen lain, penambahan komponen itu tidak dibuat pusing untuk mencari posisi pemasangannya. Kalau radio sekecil ini, apalagi yang zaman dulu ya, itu ruangannya benar-benar sempit sekali untuk pemasangan penambahan komponen. Berbeda dengan radio masa kini yang justru kalau dilihat itu kosong ya, karena radionya dibuat kecil banget mesinnya, sehingga nampak seperti lembaran PCB yang kosong. Kalau arogan udah susah nih diobatin, udah gak ada obatnya. Jadi lu kalau bisa lihat dunia ini dengan lensa yang Nah pemirsa, akhirnya saya putuskan potensiometer dipasang di bekasnya charger HP Nokia ya, ini ya, bekasnya charger HP kita gunakan untuk tempat volumenya. Ini sedang saya pikirkan bagusnya dipasang di mana ini. Sepertinya di sini nih ya. Dengan pengeleman lem yang kuat, saya rasa tidak akan lepas kembali ini. Nah, kira-kira seperti ini nanti pemasangannya. Di sini kita bor ya, untuk lewatnya kabel. Jadi tidak ada kabel yang menyembul keluar ya. Nah, nanti kalau ada kabel menyembul keluar dimakan tikus, radionya nggak bisa bunyi. Makanya kita kabel perkabelannya kita masukkan, jadi ada di dalam ya, kira-kira seperti itu. Sudah dibor, nanti kita pasang kabelnya di situ dan kita lem. Nah pemirsa, seperti ini hasilnya setelah kita lem dan potensiometer kita pasang di sini.
ya, untuk mengganti volume dari radio ini yang tidak berfungsi. Ini kabel speakernya sudah diganti dengan yang besar ini. Moga-moga tidak mengganggu saat pemasangan. Besar sedikit lah ini ya, agar lebih kuat dan tidak mudah putus, karena di bagian speaker itu kebanyakan karena speaker itu mengeluarkan getaran ya, sehingga kalau kabelnya sudah rapuh biasanya cepat patah. Nah, ini bagian belakang ya, yang ada antenanya menempel sekalian dan ada peta ya, peta dunia, menunjukkan kalau radio ini memang dirancang sebagai radio multiband untuk monitor siaran luar negeri. Jadi orang-orang zaman dulu pun kreatif ya. Kalau sekarang orang untuk mengakses berita luar negeri mengandalkan internet dan satelit dari luar angkasa, kalau zaman dulu dari radio dengan siaran langsung ya, dari Tiongkok, dari Cina ya, Taiwan, Hong Kong, dari Eropa ya, Amerika, itu bisa didengarkan dengan segenggam radio dengan baterai ABC zaman dulu ya. Zaman dulu kayaknya megang radio seperti ini wah jarang, karena harga radio saku yang MW saja itu murah kalau dihitung rupiah zaman sekarang, tapi zaman dulu harus menabung dulu tuh, anak-anak zaman dulu menabung lama untuk pengen mendapatkan radio MW pada zaman itu. Biasanya anak-anak zaman dulu bisa membeli radio saku ya, yang MW yang kecil itu setelah sunatan biasanya ya. Kalau sudah sunatan dapat duit banyak beli radio. Ya pemirsa, inilah perkabelan yang akan kita pasang ini. Ini bagian baterai ini ya, bagian baterai kita pasang dulu. Nah, ini yang ke baterai bagian positif. Mohon maaf ini tempat utak-utiknya berantakan banget. Nah, ini kabelnya terlihat ya, tinggal kita potong dan kita solder satu persatu pada masing-masing tempat. Nah, ini yang ke speaker, kita akan memasangnya. Kalau zaman dulu solder itu yang 30 watt, 25 watt rasanya dipakai itu cepat panas dan bagus ya. Kalau udah di zaman sekarang entah karena listriknya yang down atau bagaimana, solder 30 watt itu rasanya kurang ya, untuk menyolder kurang maksimal. Jadi sepertinya untuk sekarang ini yang dibutuhkan solder itu ya 40 watt ya untuk elektronik. Mungkin kualitas dari elemen dari yang keluaran zaman dulu 30 watt, 25 watt itu benar-benar sesuai ya dengan kualitasnya. Mungkin sekarang kualitas dari elemen solder sudah menurun, sehingga kalau kita pakai yang 30 atau 25 watt rasanya panasnya kurang. Cocoknya untuk solder plastik gitu ya.
Ini bagian volume ya, bagian volume yang tadi dimasukkan potensiometer pada box dari bekasnya charger HP. Nah, setelah semua dipasang nanti tinggal tutup box belakang. Semoga nutup box belakang tidak terkendala dengan kabel-kabel yang baru yang mungkin saja mengganjel ya. Karena kabel yang lama itu lebih kecil sekali ya. Dan ini untuk memperkuat saja, sebagian kita gunakan kabel yang lebih besar agar masa pakainya lebih awet. Sementara kabel yang kecil ini karena lewatnya di bawahnya komponen, dan kabel ini walaupun kecil juga cukup kuat. Kalau hanya untuk melewati strom audio kan kecil sekali ya. Insya Allah akan awet juga. Jadi pemirsa, agar suaranya pada potensiometer itu tidak timbul dengungan ketika kita memasang potensiometer yang sebagai pengganti dari yang lama itu di grounded ya. Jadi bagian yang menuju ke ground ya, groundnya itu di grounded ke bodinya atau potensiometer, dan itu biasanya penyolderannya susah kalau pakai solder kecil seperti ini. Menggunakan solder yang besar itu yang biasa saya pakai itu ya. Nah, di video lainnya pemirsa bisa melihat saya menggunakan solder yang wattnya sampai 80 watt itu ya. Itu untuk menyolder bodi potensiometer itu enak banget, groundnya langsung selesai. Kalau ini nggak bakalan nempel-nempel ini kalau solder semacam ini. Ya pemirsa, perkabelan sudah nampak beres ini ya. Tinggal kita cek apakah solder ini melebar apa enggak ini ya. Kita pakai kaca pembesar, kita lihat pada posisi solderannya apakah terjadi dembleng dengan kaki yang lainnya sebelum kita kasih strom. Nah, ini perlu diperbaiki sedikit ini bagian sini. Ya pemirsa, ini sudah terpasang dan kita bisa lihat di bagian depan seperti ini. Nah, ini skalanya dengan jarum yang seperti ini.
Ini nggak ada tutupnya ya, dari saya kemarin unboxing ini udah nggak ada tutupnya, jadi perlu dibuatkan tutup ya yang baru ini. Perlu memotong mika untuk ditempel sebagai tutupnya ya, kebanyakan begitu ya pemirsa. Untuk radio-radio sekarang tutupnya hilang, tutup baterainya hilang, kemudian bagian jarum-jarum ini pada terlepas untuk tutup skala di jarum ini ya pemirsa. Selanjutnya persilakan pemirsa menikmati radio ini. Saya mau ngopi-ngopi dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, murah sedek rezekinya, murah sandang pangannya, dan selalu disibukkan dengan aktivitas, diiringi dengan kesehatan yang menyertai. Amin ya robbal alamin. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات
aja deh yang lagi dengerin. Ibu yang lagi dengerin juga di rumah sama saya. Buat Mas Indranya makasih, lagunya ditunggu. Oke Mas Budi, salam kenal Mas Budi ya. Oke, mudah-mudahan Mas Budi betah di 105,5 ya. Oke, pesan berikutnya. Selamat sore Mas Indra dari Mbak Wati di Dieng. Mas Indra gimana kabar? Semoga sehat selalu ya Mas Indra ya. Alhamdulillah saya sehat Bu Wati, dan lagi nerapin pola hidup sehat nih ya. Mudah-mudahan saya, Bu Wati, dan semua pendengar selalu On Chinese social media, a lot of them are going and they're saying how safe it is. I don't know. But I know, yeah, the Brits as well. It's all been brought in. So that's what I'm hoping for this year. Going to these places. Kind of last question. How long do you plan on staying in China? Yeah. I think I've spoken actually to my union.
dari Beijing. Salam sejahtera saudara pendengar. Hari ini Rabu 12 Februari tahun 2025. Siaran hari ini didahului dengan berita. Ikuti program Budi Muzik. Saudara, jangan lupa untuk mengikuti program Gaya Klasik Cina di penghujung siaran hari ini. Sehari berita penting hari ini. Pegawai kanan China ASEAN berbincang di Ningbo. Lebih 70% responden Amerika Syarikat bantah hasrat Trump kuasa di Gaza. Rakyat Israel luar Guo Jiakun dalam sidang media di Beijing pada Selasa. Guo memaklumkan naib Menteri Luar Sun Weidong akan mengetuai delegasi China ke mesyuarat itu serta menjadi pengerusi bersama dengan kedua mesyuarat pegawai kanan. Bertindak selaku pengaras hubungan dialog ASEAN-China. Pelaksanaan konsensus penting yang dicapai pada mesyuarat pemimpin China ASEAN selain mengadakan perbincangan mendalam mengenai kerjasama ASEAN. Bermasuk looking into the universe dan exploration kini berada di fasa pembangunan prototipe awal secara menyeluruh. China menyasar menyempurnakan menjelang tahun 2030 dengan penyelidikan saintifik dan eksperimen teknikal. 从历史文化的角度来看，实际阅书记载，上天似太医甘泉，以荤食悦。sekaligus menyaksikan peningkatan. 刚才您听到的是系列专题。极地经验，所以很多船员都是法国人。你應該咩啦嘈，就是喺度講啲客人。
sekolahnya, ya. Tuhan dalam dan semoga kalau Allah mengumpulkan kita Pemimpin yang bukan di jabatan politik sebaiknya tidak hanya ngomong strategi, tapi eksekusi. Kalau cuma ngomong angin, begini, dia bilang, ini bos ini cuma ngomong aja ini, ya kan? Pasti ya dijalanin sih Pak karena takut. Nanti Bapak pergi, ya berubah lagi. Ya, you have to give example by doing execution. Yang kayak Pak Busana cerita gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah itu belajar dari Pegadaian, ya kan? Iya betul kan? Berikutnya, nah ini prinsip berikutnya itu dari Theo Levitt. Theo Levitt mungkin nanti dilihat siapa. Beliau mengatakan creativity is thinking up new things, innovation is doing new things. Nah, di sistem aparatur kita dengan kereta api juga, ya, yang modelnya itu ASN zaman dulu. Itu selalu kreativitas itu dianggap is a done deal. Kalau you sangat kreatif, you hebat. Ya. Buat saya enggak. Ya. Kalau you tidak melakukan inovasi, you enggak hebat. Kreativitas itu hanya hebat kalau di bangku sekolah, ya kan? Iya kan, cuma nulis ide gini-gini. Kalau nggak bisa diterapkan dalam bentuk inovasi, ya nggak ada artinya, menurut saya. Makanya dan juga yayasan yang sudah terpilih. Semoga jenengan sekeluarga لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا